Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haidil Khalaf Islami. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pengajaran yang merupakan salah satu syarat pengurusan sertifikat dosen PDD UKT PT. Video pembelajaran kali ini saya akan membagikan mengenai mata kuliah kriptografi, di mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah kepakaran saya, dan saya juga merupakan dosen pengembang RPS dari mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Kemudian mata kuliah ini diberikan beban 2 CPL, yaitu CPL 04 dan CPL 09, di mana dari 2 CPL ini kemudian akan diturunkan menjadi CPMK. Jadi terdapat 2 CPMK yang diturunkan dari 2 CPL tersebut. Kemudian dari 2 CPL tadi diturunkan lagi menjadi 6 sub CPMK. Pada mata kuliah kriptografi yang akan dibahas adalah teori, konsep, dan prinsip-prinsip dari sebuah metode kriptografi yang baik. Kemudian di mata kuliah ini juga akan dijelaskan bagaimana cara mengimplementasikan metode-metode kriptografi dan menerapkannya pada permasalahan sehari-hari. Kemudian di akhir perkuliahan juga akan dijelaskan mengenai bagaimana cara melakukan evaluasi suatu metode atau teknik kriptografi yang baik. Kemudian pada mata kuliah ini nanti akan diselenggarakan dalam 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 merupakan evaluasi. Preferensi pada perkuliahan ini untuk referensi utamanya adalah buku dari William Stallings yang berjudul Cryptography and Network Security. Kemudian referensi sekundernya berasal dari beberapa penelitian saya. Jadi mungkin bisa dicari di sekolah karena beberapa banyak penelitian dari saya terkait dengan kriptografi dan steganografi. Pada materi pembelajaran di video ini, saya akan menyampaikan materi kriptografi klasik, di mana pada proses pembelajaran materi kriptografi klasik ini akan diajarkan pada pertemuan kedua. Materi kriptografi klasik ini merupakan materi awal sebelum kita membahas beberapa materi dan teknik yang terkait dengan kriptografi modern. Di materi kriptografi klasik ini nanti juga terdapat bentuk penugasan individu yang harus diselesaikan oleh mahasiswa demi memenuhi penilaian sub CPMK yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya ya. Kita kembali pada mata kuliah kriptografi. Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai kriptografi klasik. Jadi di sini kita lanjutkan dari pembahasan minggu sebelumnya, di mana kita membahas mengenai pengenalan atau introduction mengenai kriptografi. Jadi kriptografi klasik ini adalah materi awal ya, supaya kita bisa memahami karakteristik dari kriptografi itu seperti apa. Oke, jadi konsep kriptografi klasik ini karena klasik ya, dia biasanya tidak kita gunakan lagi karena sudah obsolete ya. Nah, teknik kriptografi klasik ini itu biasanya kita pakai sebelum era digitalisasi ya, sebelum ada komputer, kalkulator atau alat penghitung lainnya ya. Nah, biasanya algoritma ya, atau teknik kriptografi klasik ini mudah sekali untuk dipecahkan ya, atau untuk memecahkannya tidak butuh waktu lama seperti kriptografi modern. Perlu mempelajari kriptografi klasik ya, karena di sini ada karakteristik yang bisa memudahkan kita untuk memahami kira-kira suatu metode atau teknik kriptografi yang baik itu seperti apa. Nah, dalam konteks kriptografi klasik yang kita dapatkan dari ini adalah untuk tidak memiliki karakteristik dari kriptografi klasik. Jadi kalau
kita misalnya mengusulkan suatu algoritma atau metode kriptografi, tapi ada beberapa yang punya karakteristik kriptografi klasik. Berarti artinya ya jangan kita ajukan atau kita develop metode itu ya. Klasik ya, itu biasanya menggunakan kunci simetris. Kira-kira ada yang masih ingat ya, di pertemuan minggu lalu saya menjelaskan mengenai kriptografi itu apa saja. Kan ada kriptografi kunci simetris dan Saya nggak paham ya silakan. teknik kriptografi yang saat proses enkripsi dan proses dekripsi kunci yang digunakan yang sama. Kriptografi kunci simetris itu seperti namanya ya, simetris ya, sama ya. Karena kriptografi itu ada dua proses ya. Proses enkripsi, kita mengubah teks atau informasinya ke bentuk yang tidak bisa kita baca ya. Kemudian dekripsi, kita kembalikan hasil enkripsi tadi ke bentuk yang kita bisa baca. Nah, dalam dua proses tadi itu membutuhkan yang namanya kunci ya. Nah, kalau yang kriptografi kunci simetris itu sama ya. Proses enkripsi maupun dekripsinya kuncinya sama ya. Nah, kriptografi klasik ini yang akan saya contohkan ya, itu pakai kunci yang sama ya. Nah, kalau yang asimetris itu nanti ada kriptografi yang modern ya. Oke, ada dua contoh mudah nih ya. Ini yang namanya adalah teknik Caesar wheel ya, atau substitution ciphers sama transposisi ya, mengganti karakter dengan karakter lainnya. Ini kita langsung kepada contohnya ya. Nah, cipher substitusi ini yang paling terkenal adalah algoritma Caesar cipher ya. Seperti apa? Nah, ini ya, bisa lihat ada Roman Romanov untuk mengenkripsi suatu pesan dari scoutnya ya, perang. Nah, maksudnya apa ini ya? Misalnya ya, saya mau menggunakan kunci 3. Nah, di sini ada rodanya ya, rodanya. Pesan aslinya itu yang ada pada roda yang luarnya ya. Roda luar misalnya ya. Kalau saya punya kata AAA, terus saya putar ya, saya menggunakan kunci 3, maka yang bawah ini saya putar ya. Kemudian saya putar 3 kali ya, 1, 2, 3. Kemudian ini lurusnya mana? ABC misalnya. Berarti nanti yang karakter B itu lurusnya apa? Oh, lurusnya D. Yang karakter C lurusnya apa? Lurusnya F. Jadi prinsipnya di sini adalah kita mengganti karakternya sesuai dengan putarannya. Putarannya dari mana? Putarannya dari kuncinya tadi. Kalau saya menetapkan kuncinya 3, berarti yang kita putar adalah sebanyak 3 langkah. Kalau 5 ya seperti yang di sebelah ini, atau nebak-nebak gitu. Bisa, sangat bisa. Jadi misalnya ada kata yang tidak bisa dibaca, terus kalian coba acak-acak gitu ya, kan yang Caesar wheel, atau kalau sekarang sih tanyakan aja ke LLM ya, ke ChatGPT atau ini, dia pasti bisa. Nah, itu yang saya maksud bahwa metode kriptografi ini itu berisi clue atau petunjuk tentang plain text-nya. Tapi pada dasarnya caranya sama. Jadi kita tinggal mengoperasikan di sistemnya. Ini ya. Kemudian berikutnya adalah cipher transposisi. Ini agak sedikit sebenarnya nggak ribet ya, tapi kita butuh membuat tabel. Nah, kalau contohnya ya supaya mudah. Jadi yang pertama misalnya kita punya plain text 4 misalnya. Kita tentukan, tapi kata juga ya. Misalnya boleh kata, boleh kalimat ya. Nah, caranya gimana ya? Kita bikin semacam tabel ya, tabel atau matriks ya.
matriks yang jumlah kolomnya itu sebanyak jumlah kuncinya ya. Kalau jumlah barisnya nanti menyesuaikan ya. Jadi contohnya ini adalah kripto, kita taruh di tabelnya ini ya, setiap sel satu karakter ya. Lalu kita urutkan ya, kata kripto tadi berdasarkan abjad yang terendah ya. Kita urutkan karakter dari kripto berdasarkan abjadnya, itu jadinya IKOPRT ya. Terus di sini ya kita cari urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita kembalikan lagi ya, kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya jadi kripto, tapi angkanya tadi kita urutkan di bawahnya di baris ke 3 dan 4 ya. Jadi tadi ya mungkin part ya, kita urutkan dari kiri ke kanan, yang bawah juga kiri ke kanan. Nah, kalau ini sudah, tinggal kita tarik ya ciphertextnya. Kunci yang 1 ya, itu yang urutan pertama ya, kayaknya. Kunci yang kedua itu yang LP ya. Kalian tinggal lihat lurus di kolomnya ini ya. Kunci yang ketiga N ya, kunci keempat R ya. Nah ini juga sama ya, seperti serial tadi, bahwa ada petunjuknya. Ini kalau kita, ini kan kayak anagram ya, kan tahu anagram. Nah ini kalau kita mau iterasi lagi bisa ya. Jadi kita iterasikan lagi ya. Jadi dari part tadi yang ketemu ciphertextnya, ciphertextnya ini kita taruh di sini ya. Terus ciphertext yang iterasi kedua kita tarik jadi PI, terus KR, M dan seterusnya. Itu ya. Yang bisa menyimpulkan kan kira-kira ada dua metode kriptografi klasik yang saya bahas tadi punya kesamaan apa? Saya Pak izin mengulas atau memberikan kesimpulan terkait Bapak terang tadi. Jadi dari dua metode tersebut memiliki persamaan, yakni memiliki clue atau petunjuk terkait plain text yang di dalam ciphertext itu nanti bisa digunakan untuk penyerangan atau brute force untuk mendapatkan plain text atau kata yang sebenarnya. Ya, benar sekali ya. Jadi dua metode ini ya itu kita jadikan sebagai contoh bahwa metode kriptografi yang tidak bisa kita gunakan ya, itu karena keduanya sama-sama punya karakteristik yang sama, yaitu ada petunjuk, ada clue yang terkait atau bisa kita kaitkan dengan plain text-nya. Jadi kalau seperti scissor wheel kita coba-coba kunci-kuncinya ya. Kemudian yang CTC ini kita coba anagramkan ya, kira-kira seperti apa plain text-nya. Tidak boleh. Jadi kriptografi yang bagus itu tidak boleh ada satupun petunjuk yang bisa mengarahkan kepada plain text-nya. Jadi dia harus benar-benar beda. Terakhir ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya beri tugas ya sebagai bahan evaluasi subjek MK yang pertama. Jadi di sini silakan nanti kalian mengakses link ini ya. Di link ini itu saya berikan list cipher ya, cipher yang kalian bisa pecahkan menggunakan scissor wheel ya. Nanti ketemu ya plain text-nya apa. Kemudian nomor 2, gunakan plain text yang kalian temukan di nomor 1 untuk melakukan enkripsi nama depan kalian ya. Kan semua pasti punya nama depan ya. Nah, dengan metode CTC ya. Jadi kalau tadi itu kan plain text-nya kripto ya. Kalau ini plain text-nya adalah yang kalian temukan di nomor 1. Jadi terkait di sini. Oke, itu ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini.